mau bulan Muharram, mau bulan Rabiul Awal, mau Rajab, Sya'ban, Ramadan, tiang pelunggum sami terperintah untuk solah-solah ujuk anak yatim. Jangan lupa nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang muliakan para alim ulama, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati para pengurus masjid, yang kita hormati Sanagda Bapak Kepala Desa Bengkal, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami begitu banyak kenikmatan. Tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini di tempat yang mulia niki. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan niki dan semua ibadah si sampun tiang pelunggum sami laksanaan selaku niki diterima sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus tiang pelunggum sami sampaikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta tiang pelunggum sami melaksanakan segala petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah beliau kita lakukan dalam kehidupan niki, maka insyaallah tiang pelunggum sami gen pulih syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia ini tiang akan menyampaikan satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di dalam sabda itu disebutkan jaa fuqaraul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Suatu ketika orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang meninggalkan Mekah itu mendapatkan predikat sebagai orang fakir. Kalau kita berbicara makna hormati Allah, fakir itu posisinya di bawah miskin. Kalau orang miskin memang dia tidak memiliki kecukupan yang berlebih, tetapi masih ada akses untuk mencari, masih ada harapan untuk mendapatkan rezeki. Itu miskin golongannya. Tetapi kalau sudah fakir, fakir itu adalah orang yang sudah sulit hidupnya,
tidak ada harapan hidupnya, dan juga tidak ada orang yang bisa membiayai kehidupannya. Itulah orang-orang fakir di dalam pemahaman Islam. Nah, orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu mereka sampai mendapatkan predikat fakir, bukan saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang muhajirin, orang-orang fakir ini. Di dalam Al-Qur'an disebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim. Kenapa mereka menjadi orang-orang fakir, rahmati Allah? Karena mereka keluar dari tempat lahir mereka, dari tanah kelahiran mereka, yaitu di Mekah. Untuk apa mereka keluar? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari kemuliaan di sisi Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, predikat menjadi fakir bagi orang-orang yang berhijrah itu sampai menjadikan mereka mendapatkan predikat yang paling fakir sekalipun, tetapi kefakiran yang mereka terjadi pada diri mereka itu disebabkan oleh karena mereka meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan aset mereka di Mekah. Ini menunjukkan, rahmati Allah, bahwasanya orang-orang yang fakir demi Allah, orang-orang yang fakir karena mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan itu karena tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun mereka berpredikat fakir tidak ada masalah. Mereka boleh menjadi orang yang tidak berpunya, yang penting mereka dekat kepada Allah. Mereka rela berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir banyak sekali contoh-contoh di dalam sejarah, rahmati Allah, orang-orang yang rela menjadi fakir, orang-orang yang rela menjadi tidak berpunya, yang penting dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan. Yang ambil contoh, rahmati Allah, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Kalau dalam sejarahnya, seorang Suhaib ini, rahmati Allah, orang yang kaya raya sebelum dia Islam. Karena orang tuanya itu bekerja di kerajaan Persia, ya, di keluarga kerajaan Bizantium. Bahkan bapak dan keluarganya itu banyak menjadi orang-orang penting seperti hakim. Tetapi beliau keluar, beliau datang ke Mekah menjadi seorang budak, diambil oleh salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Jada'an. Karena kecerdasannya, kehebatannya, yang namanya Suhaib, beliau dimerdekakan. Ternyata setelah merdeka, rahmati Allah, beliau berusaha dengan kerja keras, beliau melakukan segala yang beliau lakukan, sampai-sampai beliau dikenal di seantero Mekah sebagai orang kaya. Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di Mekah. Tetapi begitu mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, beliau tidak mau ketinggalan dalam urusan hijrah. Walaupun kita tahu konsekuensinya, rahmati Allah, orang yang berani berhijrah, kalau dia ketangkap dia akan kebunuh,
Kalau dia tidak ditangkap, maka dia harus meninggalkan selaput dua bandan searak. Itu konsekuensi. Jadi pilihannya hanya dua, mata Allah. Tinggal di Mekah, Anda akan selamat, tetapi tetap mereka akan dimusuhi karena dia menjadi orang muslim. Atau meninggalkan Mekah dengan meninggalkan harta kekayaan yang mereka miliki. Maka apa yang dilakukan oleh Suhaib rahimahullah? Orang yang kaya raya di Mekah, yang penting beliau bisa bersama Rasulullah karena kecintaan beliau kepada Rasulullah, karena beliau ingin berhijrah bersama Rasulullah, beliau lepaskan semua harta benda yang beliau miliki di Mekah. Inilah yang menjadikan mereka-mereka itu fakir. Bukan berarti dia tidak punya apa-apa, tetapi semua kepunyaannya dia tinggalkan demi Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah potret orang-orang muhajirin, orang-orang yang mengedepankan Allah, orang-orang yang membela Allah, orang-orang yang hidupnya itu selalu untuk Allah dan Rasulnya, sehingga mereka melakukan apapun juga yang penting Allah senang, Rasul senang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, itu beliau diabadikan di dalam Al-Quran yang namanya Suhaib Ar-Rumi ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada orang-orang yang menebus dirinya dengan harta kekayaannya. Dia menjual dirinya dengan harta kekayaan, semua yang dia miliki dia biarkan saja. Untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, ingin mencari keridhaan Allah SWT. Ternyata para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Suhaib Ar-Rumi. Beliaulah orangnya yang berani menjual harta bendanya, menukar harta bendanya, menebus dirinya dengan hartanya. Yang penting beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Karena itu Allah, dari hadis yang tiang sampaikan tadi, sampai-sampai mereka mendapatkan predikat menjadi orang fakir, maka kita mendapatkan beberapa gambaran tipologi manusia dalam hadis yang tiang bacakan tadi, walaupun belum tuntas. Apa gambaran yang kita dapatkan? Sak pertama, rahmati Allah, arak dengan sak relen, jari dengan jelang, relen jari dengan miskin. Tetapi walaupun dalam kemiskinan, walaupun dalam kejelengan nia sampai jamaah, dalam urusan kebaikan mereka tidak mau ketinggalan. Ini tipologi manusia yang pertama. Ja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW faqalu dzaba al-dutur. Ada orang-orang menjadi fakir, ada orang-orang yang tidak berpunya, lagu dalam urusan kebaikan dan milik kalah kaca dengan sugih. Berembintan dengan sugih beramal, nia masih meletan beramal, nia masih dan milik kalah dalam urusan beramal. Sakeduan sampai jamaah, ada orang-orang kaya yang dalam bahasa kita itu ansar, dengan sugih menjadikan orang-orang miskin iri kepadanya. Kenapa? Karena walaupun dia kaya, tetapi kekayaannya dia bawa untuk kebaikan. Kekayaannya dia gunakan untuk di jalan Allah. Kekayaannya dia gunakan untuk membantu orang lain, sehingga orang-orang miskin ini menjadi iri kepada orang-orang yang kaya tadi. Hadirat Allah. Nah, kita posisinya yang di mana ini? Di antara yang dua. Apakah itu jelang, lagu dekat jelang masih pacut ibadah, masih melet beribadah, atau mohon maaf WhatsApp tahun diri jelang dan berdua napi-napi lagu abot ibadah. Nunasa itu posisi niki. Itu tahun diri jelang lagu dalam urusan kebaikan dit milik kalah, atau justru mohon maaf wat tahun diri jelang lagu lamun juk masjid abot, ngaji masih din milik,
lalu betulung masih din milih selaput tondek milih sami jamaah nunasa. Jangan sampai tiang pelunggum sami masih dalam posisi-posisi yang tadi. Kalau kita mohon maaf mau tahun diri jelang dit berdoyang napi-napi mau malik ndek milih beribadah sami jamaah, ya sataparan aran rugi dunia akhirat. Sehingga tiang sering sampaikan ite Eropa makin ilik zaman luwek batur sak jelang mu sombong dan jauh japak diri. Ya wah teparan aran sombong jelang mbe gawit paran sombong jelang sami jamaah wandin berdoya napi-napi ipuhun ibadah din berdoyang kepeng benang abot nunjuk masjid abot silaturrahim. Padahal mohon maaf sami jamaah nggih saat nikit yang pelunggum sami ara elek bulan solah bulan si sangat bagus ya teparan aran bulan Muharram dan tiang pelunggum sami ara elek tahun baru 1443 Hijriah. Sehingga lamun ara dengan mohon maaf sami jamaah wah diriin miskin wah jelang masih doang ipuh ibadah abot ibadah dan milih semangat ibadah padahal niki ara elek bulan Syuro, maka sangatlah merugi orang-orang tadi. Sangatlah rugi orang-orang yang bila mana dia sudah berada di bulan seperti ini mendapatkan kesempatan bertemu dengan tahun baru berada di bulan Muharram. Napi keutamaan bulan Muharram niki sami jamaah jelas. Sak pertama bulan Muharram niki adalah satu di antara yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan haram mulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab niki adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan solah, bulan haram. Sampai-sampai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas ya bahasan sami jamaah si kandan teparan aran bulan haram, maka siapapun yang berbuat kebajikan di bulan-bulan haram niki gen terombok pahala sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Saya juga gawe kebaikan semenuan juga sami jamaah lamun ara dengan bedait kance bulan Muharram mu masih baik gawe dosa banda masih gawe maksiat masih dek man ingat ujung desida Allah Subhanahu wa taala mata gin terombok dosa lebih dari bulan-bulan biasanya karena keutamaan bulan niki. Apalagi jelo niki yang pelunggum sami ara elit tanggal siwa. Ini yang dikenal dengan Tasu'a. Tasu'a niki tiang pelunggum sami teanjuran untuk puasa jelo niki. Lagu semeton jari sandek mau puasa jelo niki sami jamaah paling endek adin sak centang kalender lemak tanggal 10 adin sak puasa. Nunasa sandek mau puasa jelo niki adin sak centang karena besok ini adalah Asyura tanggal 10 bulan Syuro atau tanggal 10 Muharram yang dimana tiang pelunggum sami hamati Allah ketahui bahwasanya tanggal 10 Muharram niki adalah bulan yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting di dalamnya, sehingga tiang pelunggum sami temaningkat ya puasa salema. Karena itu bagi yang puasa tanggal 10 saja maka boleh ditambah ke 11 supaya tidak menyelisihi atau tidak menyepakati orang-orang Yahudi Nasrani dalam berpuasa, agar kita menyelisihinya. Nggih, sehingga sunnahnya tanggal 9 10 atau 10 11 atau boleh juga 9 10 11. Kenapa? Karena prinsipnya ini adalah bulan Muharram. Kanggo puasa luwea. Jadi di tanggal 10 bulan Syuro niki sami jamaah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa sunnah. Pada saat beliau ke Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Maka beliau bertanya, apa yang anda lakukan hari ini? Kata Rasulullah SAW, oh, yaulin dengan Yahudi, kami berpuasa hari ini.
Jelo saat ini tanggal 10 Muharram ini kami berpuasa. Kenapa berpuasa? Ada yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun. Oh, kami berpuasa karena hari ini jelo solah. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaumun salih, jelo solah, jelo bagus ya bahasa. Kembali tepara daran jelo solah karena jelo niki ia tahun terselamatan Nabi Musa kanca kaumnya dari keganasan Fir'aun. Kita tahu Fir'aun sami jamaah adalah orang yang mungkin tidak ada lagi seperti Fir'aun dalam berdosa kepada Allah, dalam melampaui batas. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Lalu ojuk Fir'aun tu kemben Fir'aun niki sopok-sopok manusia sa paling melampaui batas. Orang yang melampaui batas, orang yang paling besar dosanya itu adalah Fir'aun. Kenapa? Karena dia berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku wah jadi Tuhan, aku samula jari nenek yunin Fir'aun. Kira-kira dengan bengkal arat dengan bani baramanu sewanen-wanen sesugi-sugi sampai jama arat agoro kan langsung leniki dia dit bani wanen baramanu munia mesan bani kena diriin aku jadi Tuhan berbentak jadi Tuhan no tilaim sila mun goro no ya tanda jadi Tuhan saya muk milih mati muk matiin sani ndek matiin hirup jarin ya waran Tuhan no yuni hal Allah. Sampai-sampai mohon maaf diabadikan dalam Al-Quran cerita Nabi Musa dengan Fir'aun itu panjang sekali. Bani Israel itu panjang sekali kisahnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Coba munarak kanak lahir laik yang tersembelih langsung lihat zaman Fir'aun. Dengan nina dinara ajin tersortir doang terboyak saya sang anak ni kita bait anak kan dia. Kenapa? Karena memang Fir'aun sudah mendapatkan firasat akan lahir seorang anak yang suatu saat dia yang akan mengambil kerajaannya. Ternyata itulah Nabi Musa alaihissalam. Begitu besar tantangan Nabi Musa dalam berdakwah sampai jamaah. Ternyata di tanggal 10 Muharram ini beliau diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun. Di hari atau di tanggal 10 juga sampai jamaah, disitulah Nabi Adam diterima pertobatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau berada di surga, ternyata beliau mendapatkan godaan yang sangat berat dari setan iblis waktu itu. Sampai-sampai beliau memakan buah khuldi, dan konsekuensi dari itu sampai jamaah tersugulang searan Nabi Adam kan Hawa leman surga. Setelah itu beliau bertaubat, diterima taubat beliau itu adalah di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kita tahu lagi sejarah mati Allah, bagaimana seorang Nabi Ayyub yang diselamatkan oleh Allah, disembuhkan dari penyakit kulit yang mendera beliau. Saya pikir perlu untuk dikaji sedikit saja tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub niki sami jamaah adalah seorang nabi yang diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan berlimpah. Sebinian dengan salihah namanya Rahmah binti Aprayim. Dengan salihah, dengan pacu, berdoyangan bija jari luwek 12 kalau enggak salah dalam sejarah, selapun mama hormati Allah. Berdoyangan embung bangket sak luwek. Beliau juga punya yang namanya lahan pertanian, kemudian tempat beliau untuk hewan ternak beliau banyak sekali. Subhanallah, beliau ini
dalam kesenangan yang luar biasa, dalam rezeki yang sangat banyak, beliau tidak pernah lupa Allah. Ini pelajaran yang luar biasa sami jamaah. Tiang pelunggum sami harus belajar dari Nabi Ayub. Di saat beliau mendapatkan harta yang berlimpah ruah, selalu beliau taat kepada Allah SWT. Linuah lupa nenek. Namun cerita kan, mohon maaf, baru berajah sugih doang ini lupa. Dek tak bitman sak sugih sak tuleh. Baru berajah. Sekarang dengan berajah ya ini sugih ini tendek. Ni baru berdoang sekedik doang mulai lupa nenek. Mulai lupa diri, mulai lupa batur. Nunasa. Mulai kancet mengkedek, kancet sak sakit, mau demen sugihan sekedik Allah saya sida. Mau lupaan batur, engkah nengat sama jamaah. Subhanallah, Nabi Ayub adalah teladan. Di saat beliau mendapatkan nikmat, beliau selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami jamaah, setelah 20 tahun beliau mendapatkan kenikmatan. Tujin isi nenek. Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit kulit. Keluar nanah dari kulitnya. Sampai-sampai olet sogol leman awakan sami jamaah. Sopok-sopok manusia searak sak mula cemoh deman bertemanan kanjeng Nabi Ayub, nani meninggalkan beliau. Dinarak dengan tunah, dinarak dengan kangen, dinarak dengan kewat. Sampai-sampai hormati Allah, beliau harus keluar dari komplek, dari kampung niki. Kenapa? Dibenci oleh orang-orang kampung semua. Ya bau. Sampai-sampai di saat beliau, istrinya sedang menyiapkan untuk kebutuhan Nabi Ayub sami jamaah, ruk balen, terik balen, seda balen sampai mati bijen selapuan. Yang tentuji si nenek. Malik hewan ternak yang beliau miliki yang begitu banyak semuanya mati. Kebun-kebunnya juga sama, tidak ada yang berbuah hasil panennya. Sami jamaah, ngone beliau diuji oleh Allah. Begitu memasuki 18 tahun, beliau mendapatkan ujian penyakit. Kira-kira balu olas tahun niki ngone apa seberak? Lunasa jamaah. Lamun balu olas tahun tak tuji sakit kira-kira ngeremon tak pendek. Jamaah bini. Lunasang lamun balu olas tahun semamam kepak lemes lopek. Lunasa. Kira-kira lamun tiak rawat balu olas tahun ngone na pendek. Dek dengah dia ngarak sekenen dek, ngarak sekenen ngone. Balu olas tahun. La ilaha illallah uli. Begak tak boyak dengan nina satau sabar menu. Balu alas tahun pelungguh yat kakan di arak sulen lalu boyak rezeki ni ya, sulen rawat semamen sampai jamaah. Lagu le bengkel ni narak pada bagane. Maksud sak lemes lopek sabar menikah dia. Sak lemes semamen. Insyaallah ni narak. Ya Allah. Tetapi subhanallah, karena istri salihah sampai jamaah, beliau sabar merawat. Beliau dengan tulus ikhlas searan rahmah sebinian niki merawat suaminya. Modemin balu olas tahun ia bahasan rahmah. Ia pun berbahasa, wahai Nabi Allah, Nabi Daud, Nabi Ayub, coba menikintan kengone mdek wasapa jamaah menjarin. Dia muah lalu berdakwah. Dia muah lumbar ngaji makin simsak sakit sungkan. Meliki bentan sila nunas ojok nenek. Adim sa sembuh enggak niat melalui dakwah doa. Dia dak lalu juk mbembe. Adim sa mau berdakwah, adim sa tahu jenguk jamaah Nabi Ayub, coba nunas ojok nenek. Adim sa tersembuhan penyakit. Nabi jawab Nabi Ayub sampai jamaah. Rahmah pira tahun nak jawah sakit bahasa. Terjawab balu olas tahun. Sangka lamun balu olas tahun, di apa itu layak sugih sagih mau rezeki 20 tahun. 20 tahun tican isi nenek sugih selapuk kebutuhan tercukupi selama 20 tahun. Munani baru balu olas tahun karan sakit dik semel nunas ojok nenek. Aru lalu kata sembuh ha. Nunasa balu olas tahun masih mon paran aru si Nabi Ayub. Kembali dan semel ojok nenek wah tekican rezeki 20 tahun. Lamun itu berbeda. Uli badek sejelo doang wadah tahan sampai jamaah.
padahal tekican sehat doang sekian tahun, andin baru sakit doang, ya Allah, badai je lupa selapuan, sehingga tiang pelunggum sami minta kepada Allah. Subhanallah, Nabi Ayub dalam sakitnya pun beliau tetap berzikir, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin Allah, di bulan atau di tanggal 10 ini, ya, Nabi Yunus juga diselamatkan dari hiu, dari ikan yang membawa beliau di dasar laut, itu juga di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali yang tiang pelunggum sami bisa lakukan sebenarnya, karena kalau kita melihat ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena itu tiang pelunggum sami di beberapa tempat rahmati Allah, 10 Muharram ini dikenal dengan Idul Yatim atau Idul Aitam, hari anak yatim. Bukan berarti sami jamaah tiang pelunggum sami paling solah dia berjongkok oleh tanggal 10 lenten. Tetapi anak yatim, kita tahu tiang pelunggum sami seorang anak yatim biasanya tidak ada orang yang peduli, dinarak dengan perhatian, sulit temboyak dengan periak ujuk anak yatim. Padahal tiang pelunggum sami tersurut solah ujuk anak yatim niki bilang jelu, bilang waktu, bilang saat. Dinarak waktu tiak solah ujuk anak yatim. Mau bulan Muharram, mau bulan Rabiul Awal, mau Rajab, Sya'ban, Ramadan, tiang pelunggum sami terperintah untuk solah-solah ujuk anak yatim. Tetapi paling tidak sami jamaah, uli lamun ndik tahu bilang jelu, ndik tahu bilang minggu, ndik tahu bilang bulan, ya solah ujuk anak yatim minimal sekali setahun ya solah ujuk anak yatim. Piran nike terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Ya gawe tersuruh luwe-luwe periak ujuk anak yatim sami jamaah. Bahkan sampai-sampai dalam hadis disebutkan, man masaha ra'sa yatimin, saya jua dengan sagolam otak anak yatim, tegel otak anak yatim sami jamaah, gin tampunang dosa banden seluik bulu searak ele otak anak yatim ni. Ini baru gola mendoa nunasa, baru terdemak doa, apalagi tiak pria, apalagi tiak jongkon. Lagu dendem absen anak yatim menek-menek doang dendem absen sekaligus jongkok napi sabau terbantu lawah kaku ya tutulain pidato 5 anak yatim tegelota kan enden apa kena tertegel doang, tertegel sak terjongkok, terdengkel sak terpria. Lamun elek Mesir sami jamaah, lamun jelo-jelo ya teparan aran Idul Aitam, ia tahun hari raya anak yatim berembintan mun belian kelambi baru doang salapuan, tangkong baru, tersikutan, terbeliang, yang pun tersetopan, bus khusus, gih, yang lalu kembi, yang lalu jalan-jalan, sejelon lampak elek kelema, pokon bis alin demen, terfasilitasi. Khusus bus, anda yang kena senggigi lain terjauh, anda yang kena nermada, pokon jelon sak demen doang wah niki ya. Itulah cara mereka menghargai. Kenapa? Karena jelas dalam ayat Al-Quran banyak sekali perintah tiang pelunggum sami untuk berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan dalam hadis sami jamaah ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku kanca dengan sak tetap periak ujuk anak yatim, dengan sak berani menjamin anak yatim, memelihara anak yatim, lemak yang berapetang elek surga kanca kaku bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain sami jamaah, kita tahu bagaimana penegasan Allah dalam Al-Quran. Tipak dengan sandik tahu periak ujuk anak yatim, dengan sandik wah tahu solah ujuk anak yatim, bahkan kadang-kadang memusuhi anak yatim. Disitulah surat Al-Ma'un itu Allah SWT tegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang berembe-rembe ke pacun, berembe-rembe ke solah sami jamaah, lagu masih din tahu periak ujuk anak yatim,
masih teparan berdusta di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dikman sempurna agama lamun masih dikman tau periak ujuk anak yatim. Makanya dulu ini di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, beliau menulis satu riwayat sami jamaah. Jadi arak dalam riwayat niki sopok dengan sak temeri elek gobuk berembin tan temeri sami jamaah dinarat dengan kanggon si kandan mohon maaf ya girang gawe dosa ya lalu sak jok toto lain berkelampan sandik kena doa sehingga dia nuah seolah elek gobuk, dia nuah bagus elek gobuk, dia nuah ya tahu betulung elek gobuk, dia men ya lampak sogol pun telah mau cerita toto ton ngenam berem napi sak mokon sak meniki doang gawe sehingga sampai jamaah singkat cerita dengan niki mati meninggal dunia searan dengar lamun wah pekel tele apalagi ndek solah elek gobuk kira-kira lamun yak mati cemoh tak pendek Unasa lamun datul maling mati berembe ekspresi cemoh alhamdulillah pelot nani jaan bahasa tetun nani ja alhamdulillah ate nani ja aman gobuk sampai jamaah onya dakat dia jadi datul maling lamut pakai lalu lamut tele lalu le gobuk jane tiur lengek ia gawe tersuruh solah soal bahasa Nabi sampai jamaah nenten tiang lamun narak dengan mati musolah enten terbaca isi batur gobuk ane yang tamu surga wah dengan niki dia nunasa solah enten terbaca solah enten tersebut dia menarak dengan ero asik nangis si kandan dia mati ja insyaallah. Oh, dengan solah, dengan pacu, dengan bagus mati, maka orang ini akan masuk surga karena persaksian daripada orang-orang tadi. Lagu lamun narak dengan bersaksi demit mati tersebutan kelema elek masjid Bangkal innalillah sipulan aneh ni jak syukur tunin batur nani jak anaman wah gobuk nani jak cemoh aneh iya wah sebab syaratnya tak neraka dengan niki dia ia gawe dendek pakel lalu elek gobuk kerjaan dia nggih dendek sa pakel lalu tak jauh japak diri aneh biasa-biasa baik dia berbentar ada sak solah tak tersebut dunaza dendek sa lengit tak terbaca isi batur dia men sebut si pulan paling lengit akhlak lengit manusia ia pakel lalu nah dendek sa ni dia men tersebut si pulan ya Allah dengan pacu pecek dengan solah dengan alim nah niki sak solah. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, demin mati dengan sabaru selapuk dengan gobuk sepakat sogolan elek gumi pair niki engkah tukan elek gobuk soal dengan dek pacu dengan dek wasolah elek gobuk ni wah tahu betulung elek gobuk pokok nani sogolan elek gobuk sekek-sekek manusia ni narak sepakat ya makaman elek dalam gobuk. Sami jamaah karena semua orang menolak seninen nunasa seninen sajari jauh sogol leman gobuk mesan seninen lalu gopong makanya kemarin tiang pengajian elek Mataram terketuana nunasa arak dengan si lewek dengan mati elek gobuk munani ada yang sangka harak dengan mati harus dengan nina ya jauh korong batang nunasang nika angkat likuah daid dan sak barak meniki sak wak daid jak niki arak dengan nina jauh semamen si kandan tertolak jadi pada dasarnya sami jamaah dengan nina kanggun jauh kurung batang pertama tertolak isi gobuk ia syarat nggih sak kedua badek kele gobuk niki dengan ia tekai doang gawe nina doang arak sehingga dengan nina doang ya berjauh kanggun nunasa dina arak wah dengan mama le gobuk lagu lamun arak masih dengan mama sami jamaah din pantas dengan nina ya lalu gotong jenazah tersilik isi agama kenapa karena ini wilayah laki-laki karena perempuan menimbulkan fitnah dait dinara istilah malaikat takut isi dengan nina diktawan ibu lamun dengan nina luwe-luwe entar rami takut malaikat wah dinara cerita dia. Kenapa? Karena dalam urusan mati niki sami jamaah mohon maaf nggih
dinarak dengan tahun dengan yang mati. Ini satu. Sekedua, malaikat niki dinarak pun takut yang manusia luwek, manusia sekedik, yang nina mama dinarak. Sampai-sampai ia bahasa niki ulama, wa idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Lamun malaikat maut niki wah datang terperintah isi nenek ya cabut nyawa saya jua. Aneh saya paling luwek bebadong, paling solah azimat nelit tu surun besok gula. Aku lawan manik malaikat main be bebadong sa solah-solah. Luwek nelit bengkel niki bebadong. Aneh lawan lah be malaikat aneh. Teh senjulu. Mbe sataparan paling solah azimat bebadong sabuk kan rajah nane lawan be malaikat. Dak tadahan sami jamaah. Tak mungkin kita melawan malaikat. Jadi yang namanya kematian itu sudah ketentuan Allah, bukan karena mohon maaf ada ini ada itu, apalagi lamun dengan nina jawa gopong engkah narak malaikat dinarak. Karena mohon maaf, lihat surat Al-Anbiya ayat 34-35. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مُتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nabi Muhammad manik nenek, saya tidak pernah menjadikan kaum-kaum sebelum mereka, sebelum engkau yang kekal abadi. Dinarak dengan elek laik sejarah masih hirup elek mangkin. Sajulu jajulu mati. Jadi tidak ada yang saya jadikan, kata Allah, ada umat sebelum engkau yang kekal. Musida doang meninggal wahai Nabi Muhammad. Lamun sida doang mati, bahasa nenek niki dia. Apa manusia niki yang kira diri dia hirup ya kekal? Lamun Nabi Muhammad doang meninggal dunia sampai jamaah. Samula sak pantas dek meninggal saya baginda Rasul. Samula kekal baginda Nabi karena manusia solah, manusia contoh. Lagu ia malik nenek, Nabi Muhammad, lamun sida doang meninggal dunia, apa kena manusia ni kemilenya Eropa doang salah puah? Din bau sami jamaah. Sehingga dinarak tadah sebenar ampuraya dengan nina kalau dia membawa jenazah sementara dengan mama selapuan nyeriuk din pas. Lunasa apalagi kalau diniatkan supaya tolak balak ada dinarak dengan mati. Ia keliru doang nggih. Din gawe dinarak dasar niki ya. Sabar atur sabar kanggon dengan nina lamun wang kanarak dengan mama. Sami jamaah mun gotong semamen sogol elek gobok subhanallah elek tau liak makaman semamen niki sampun tantih isi dengan sa paling alim elek gobok nunasa arak dengan alim padahal elek gobok wah sepakat yat sogulang di tekanggok mayat niki mau tantih isi dengan alim sak mula tutu alim elek gobok biur batur malik ya kembi dengan alim niki apa arah ujung dengan alim terketuan dengan alim dia ni pihak masalah meno kan dia ni macam-macam itu wasak sepakat sugulan jenazah ni kembi mesti dia berani solatang sampai antih jenazah sipulan Nabi bahasa dengan alim wallahu a'lam saya tidak tahu. Saya hanya mendapatkan firasat semacam ilham perintah dengan alim lalu tu antih dengan sak matin no ya bahasa. Saya tidak tahu. Yang jelas ada perintah dan perintah itu benar, saya harus menunggu. Jadi jangan persalahkan saya. Kalau kita mau tahu, mungkin kita perlu tanya tabayun kepada istrinya, ada apa dengan suami orang ini sampai saya harus menunggunya di sini di tempat pemakamannya. Sami jamaah Nabi basen sebinian tentu semamek niki memang ia pekel, semamek niki ia tele, semamek niki memang din wah solah lalu elek gobuk, din wah selalu berbantu bertolong barat tandengan, din wah lagu satu hal yang mungkin anda tidak ketahui semua. Semamek ia bahasa dia menolek ojok balin ke malam menolek mun buka tangkong ngan sak mun kadu maksiat sak baru mun ganti ni si paling solah elek no elek sembahyang ya pun zikir berdoa le harapan nenek nangis ero asik sampai kelema enggan porot setiap malam nangis. Ternyata tiang baca hadis sami jamaah ada orang yang mohon maaf mendapatkan perlindungan dari Allah langsung di hari kiamat nggih.
7 orang itu salah satunya adalah siapa? Rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Arak dengan satuis ke malam berzikir tipak nenek, bermunajat tiba nasi Allah Ta'ala. Di saat dia berdoa niki sami jamaah, dia tidak merasa air matanya menetes karena dia merasa belum pantas menjadi hamba Allah yang taat ibadah, yang bersyukur, yang pandai melakukan kebaikan. Mun ero asik diri, mun tangisan diri sandik manjari dengan solah sami jamaah. Kira-kira ini nangis itu? Wah berajah nangis. Ternyata mohon maaf ya modok kamu surga niki dia nangis baik sekali dulu. Jamaah bini lagu kadang-kadang empara dan modok dengan nangis. Jamaah bini girangan nangis lagu si kandan tergebuk isi semama. Atau din tebing kepeng benang ya mun nangis. Lamun urusan zikir kepada Allah, ngingat Allah jarang kita menangis. Padahal sampai jamaah mohon maaf. Sampai-sampai ia bahasa Nabi, illam tabki fatabakau. Lamun dikman tahu nangis, coba berajah nangis bahasa Nabi. Atau pura-pura nangis dulu. Nunasa? Pura-pura nangis. Berajah menangis. Adin salemak demit ngaji sekedik doang mut ero asik. Makanya kenapa para imam-imam di Masjid Haram atau para alim-alim ulama yang luar biasa niki lamun baca ayat Al-Quran sopuk din tahu pelampaan malik. Bukan berarti mereka tidak menghafal Al-Quran, karena mereka menghayati maknanya, memahami maknanya, sehingga mohon maaf demen ajiangan ayat niki ero asik begeritik ayat maten si kanden din tahu lanjutan ayat. Nah perlu sami jamaah sekali-sekali yang pelunggum sami menitikkan air mata, nggih, menitikkan air mata dalam konteks kita berzikir mengingat Allah. Sami jamaah, itulah yang dilakukan oleh suami saya. Setiap malam nangis ero asik si ndikman tahu periak diri sak jari hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Sak kedua ia bahasa suami saya ini menyantuni 2 anak yatim di rumah, memelihara anak yatim yang sili, yang gedek. Lamun ya anak yatim niki tersili, lamun anak yatim niki ndik man tebing mangan ya lantaran ya sili. Lamun yang ndik man solah ujuk anak yatim yang pun ya gedek. Pokon berembintan pesolah anak yatim ili bali tahun ya doang mun perangan ya mun periak ya mun pejulu. Kemungkinan nunin seninen sang ye sen rede nenek gara-gara sak periak ojuk anak yatim. Subhanallah sampai jamaah. Ternyata 2 hal inilah yang menjadikan orang alim tadi diperintahkan oleh Allah untuk menunggui dan menyelesaikan prosesi jenazahan orang yang dikenal sebagai orang yang tidak baik tadi. Ini menjadi pelajaran sampai jamaah bahwasanya tiang pelunggum sami, mumpung kita berada di bulan yang mulia, di hari-hari sak solah, sampunan tiang pelunggum sami ya lepas dari nilai kebaikan niki. Prinsipnya bahasan ulama, kalau kita baca kitab I'anatul Talibin sami jamaah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tiang pelunggum sami salemak niki bisa bersilaturahim, nggih, bisa memperbanyak sedekah, bisa memperbanyak baca Al-Quran, termasuk tadi menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, bersedekah dan lain sebagainya. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang boleh tiang pelunggum sami laksanakan, terutama di bulan-bulan seperti ini. Karena itu tiang kembali kepada hadis yang pertama tadi, kalau toh kita menjadi orang yang miskin sami jamaah, tetapi jangan sampai kita miskin amal. Kanggo tiak jelang dit berdoyang duwe banda loe lagu dendet amal soleh masih sekedik, pahalet masih sekedik, maka alangkah meruginya orang-orang tadi. Atau sebaliknya sami jamaah, silahkan menjadi orang kaya, tetapi ingat kekayaan itu hendaklah menjadi wasilah tiang pelunggum sami untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Lihat, kalau tadi kelompok miskin itu adalah orang-orang muhajirin, lihat orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansar. Sami jamaah, sedikit saja yang sampaikan, salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad ibn Rabi al-Ansari, beliau orang Madinah.
Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan model orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Berbintan dengan Ansar niki sami jamaah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mun tunah kangen dengan saat datang berhijrah leman Mekah. Mereka mencintainya sepenuh hati. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka memberikan segala yang mereka miliki tanpa ada motivasi selain Allah. Dia nak kemelet salain. Lamun cari itu kan berjongkok arak kemelet. Lamun dah bebeng pasti nak kena. Dia mana? Biasa tiang pelunggum sami sulit terboyak dengan selurus-lurus sekedik. Lurus sekedik apalagi lurus luik. Lamun yang meni arah kena lemak. Ya apa istilah main anu dikit dia. Ya arak doang kan melecat juga tu dikit ya. Ni melek tiang ia girang ke barang menu. Apa kena batur ni tumben-tumben. Ternyata ia main zigzag. Ya arak doang kena batur jarang dai dengan setulus ikhlas. Ternyata orang Madinah disebut nia tulen berjongkok tanpa ada motivasi yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Beliau ini orang-orang Madinah memiliki sifat ithar. Nabi kena ithar niki sampai jamaah mendahulukan saudaranya daripada dirinya walaupun dia sendiri membutuhkan itu. Badek niki jak berat sekali dia. Ditman ya tahu demah kan niki dia. Yat berjongkok berduit kepeng 20 U. Misal enggak 20 U. Yat beli bensin lagu batur nyeken niki ya dorong motor itu masih setengah elek tangkin mau batur ya dorong motor dia nak sina beli bensin kepeng ane 20 je bau dah bagi 2 10 kira-kira sampai jamaah bani tak lepas 10 unit bank ni ya bagak berat itu kali setengah bensin mau dia wabih nah ya wah kena ithar niki ane sida be betul ane baik 10 ni saya beli bensin ni aja bareh mikir malik. Nah kira-kira seperti itu. Makanya ada satu yang disebut oleh baginda Nabi yang dilakukan oleh baginda Nabi begitu sampai di Madinah itu adalah al-mu'akhah. Al-mu'akhah niki persaudaraan. Abdurrahman ibn Auf datang dari Mekah tidak bawa napi-napi, dipertemukan dengan sahabat Nabi yang namanya Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Nabi basen Sa'ad, aku Abdurrahman elek Madinah niki dengan sugih, saat niki dengan sugih, kebun kurma luwe, asetan luwe, pokon kepeng luwe. Nabi basir tersurut isi baginda Nabi ya tunah kangen semeton saat datang elek Mekah meninta mun kumpulang dua bandan isi saat elek A sampai Z selapuk dua bandan mun sugulah. Nabi basir tiba Abdurrahman, Abdurrahman aneh bagi dua nani dua bandan ni sida milik berjulu apa ni sida milik pilih berjulu. Lamun cari itu kan lain waktu pilih berjulu waktu kaun berjulu aneh ni kira bagi dua sila ni dia sila lagu ni wajari rawas ni kira wah langit-langit doang masih sisa sila ia cara lamun model itu berbagi. Aran waya nande nak season buah berjual dia bersortir balik. Ane sila ni kit bagi inu ni walang doang. Ampurayang sampai jamaah. Saat mun bagi dua banda, mo ye basan ane pelinggim pelin be sa cocok kalau pelinggim baik. Sambil memparan solah. Sampai-sampai sintunah semeton sampai jamaah. Dalam riwayat beliau punya istri lebih dari satu. Antara 2 dan 3 wallahu a'lam. Nabi basen saat niki seninang elek julun Abdurrahman bin Auf sogol nani marak dengan sak paragaan ni kinta sogol elek julun Abdurrahman lampak elek julu mu Abdurrahman seriuak senina mbe sak memparan tilah mbe sak memparan nenges mau demem kena ni kanggok yak sayang wah nani demi engkau wahai saudaraku
Jangan melihat memberi istri sampai jamaah, bagaimana kecintaan mereka kepada saudaranya sesama muslim. Mereka berani berkorban apapun kalau memang itu untuk Allah dan Rasulnya. Karena itu sampai jamaah nggih, mudah-mudahan dalam kajian ini ada hal-hal yang bisa kita praktikkan, ada hal-hal yang bisa kita ambil, terutama dari perjalanan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin niki lebih baik miskin, yang penting Allah ridho, daripada kaya tetapi Allah tidak ridho. Dan yang kedua, boleh menjadi orang kaya tetapi kekayaannya dia gunakan untuk mendapatkan ridho Allah juga, seperti Sa'ad ibn Rabi. Dan mari kita maksimalkan kemuliaan tanggal 10 Muharram dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, memperbanyak salawat dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. على ياسين